apabila kita dapat pesanan sementara stok di supplier kita sudah habis. Ini bahasanya menjual barang gaib. Fotonya ada tapi stoknya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era digital ini, jika saudara mau buka usaha, kira-kira usaha apa yang saudara pilih? Usaha online atau usaha offline? Atau kedua-duanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas usaha online dan usaha offline sesuai dengan pengalaman kami. Yang pertama, dari sisi buka toko. Jika saudara ingin buka toko online, maka tinggal daftar saja dan itu gratis. Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada, semua gratis. Tinggal daftar, bahkan di hari yang sama, saudara bisa langsung jualan. Untuk offline, jika saudara ingin buka toko offline, maka tentu langkah pertama yang harus saudara ambil, mencari tempat strategis. Lalu kemudian, jika sudah ditemukan, apabila toko tersebut bukan milik saudara, maka harus mengeluarkan uang sewa. Kemudian, jika ada keperluan-keperluan lain seperti dekorasi, lampu, listrik, cat, dan seterusnya, maka tentu saudara harus mengeluarkan biaya lagi. Itu perbedaan dari sisi toko, gratis dan ada biaya. Yang kedua, dari sisi pasar. Untuk online, pasarnya lebih luas, skala nasional, bahkan skala internasional. Karena jarak dalam transaksi online bukanlah penghalang. Kemudian untuk offline, pelanggan yang ada itu adalah sekitar saja. Dan bisa untuk jangkauan yang lebih jauh apabila ada jaringan-jaringan dan itu tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga dari sisi modal. Kalau online tidak memerlukan modal yang besar. Sebab yang dibutuhkan hanya foto saja. Asalkan ada supplier yang bisa mensuplai toko kita dengan sistem reseller maupun dropship seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, maka cukup dengan modal sekecil saja sudah bisa jualan beraneka ragam barang. Namun sesuai dengan pengalaman kita, ini juga banyak kelemahannya, yaitu apabila kita dapat pesanan sementara stok di supplier kita sudah habis. Ini bahasanya menjual barang gaib. Fotonya ada, tapi stoknya tidak ada. Maka untuk mengantisipasinya, kita harus menyetok barang meskipun hanya sedikit untuk sekedar jaga-jaga saja, biar tidak disebut menjual barang gaib. Kalau offline, tentu membutuhkan modal yang lebih banyak. Karena semua barang yang harus kita jual, ini harus disetok di toko kita. Dan tentunya membuat penjualan sangat terbatas sekali karena penjualan barang harus sesuai dengan kekuatan modal kita. Jika modalnya besar, maka tentu isinya akan penuh. Namun jika modalnya kecil, maka dilihat tokonya kurang menarik juga karena barangnya kurang bervariasi dan kelihatannya seperti kurang niat jualan. Namun hal ini merupakan kelebihan juga karena jika ada pelanggan yang mau beli di toko kita, maka barangnya langsung ada. Tidak menjual barang-barang gaib seperti halnya yang biasa dilakukan dalam dunia online. Namun, jika tidak laku, maka modal yang kita miliki macet dan susah untuk diputar. Oleh karenanya, biar tidak kewalahan di kemudian, maka diupayakan untuk mengeluarkan modal sekecil mungkin, seadanya saja agar nanti kalau ada barang-barang lain yang lakunya lebih cepat, sisa modal masih ada untuk diputarkan. Yang keempat, dari sisi tempat fisik. Kalau online tidak butuh jaga toko, karena tokonya sudah ada di HP. Jadi bisa dibawa kemana-mana dan lebih fleksibel. Bisa menerima orderan selama 24 jam. Kalau ada chat, ada pertanyaan dari pelanggan, bisa dijawab di tempat manapun. Kalau offline, maka tentu tokonya harus dijaga sesuai dengan jam buka yang telah ditentukan
atau 24 jam tanpa tutup, kita harus terus ada di dalamnya dan menjaga secara terus-menerus, atau menggunakan orang lain dengan mengeluarkan biaya operasional. Yang kelima, dari sisi persaingan. Dan ini yang seru. Kalau online, tentu persaingannya akan lebih ketat dan lebih susah karena pasarnya lebih luas. Dalam online tidak ada rantai distribusi. Karena supplier kita juga akan menjadi kompetitor kita, bahkan supplier kita juga akan menjadi kompetitor kita. Bahkan untuk saat ini, tangan pertama pun mereka sudah jualan dan itu otomatis sudah menjadi kompetitor kita. Perang harga, perang kreativitas, perang kecerdasan, perang strategi, dan seterusnya. Kalau offline, tentu dalam hal persaingan ini jauh lebih mudah daripada yang online. Sebab persaingannya hanya sekitar saja. Kalau ada orang yang mau menyaingi di toko offline, tentu mereka membutuhkan waktu, tidak bisa langsung jadi pada saat itu, sehingga offline dalam hal ini lebih enak kalau bisa menyiasatinya dengan benar. Sekarang pertanyaannya, setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing usaha online dan offline, kira-kira usaha apa yang dipilih? Usaha online atau usaha offline? Itu terserah saudara. Namun saran dari kita, kalau ternyata saudara tidak punya modal yang besar atau bahkan tidak punya modal sama sekali, maka mulailah dengan usaha online sambil lalu pikirkan ke depan bagaimana untuk bisa punya usaha offline. Namun jika saudara pandang di lokasi saudara usaha offline sangat sehat dan sangat menjanjikan untuk masa depan, maka mulai saja dari usaha offline sambil lalu dipikirkan di masa depan akan punya usaha online biar lebih kolaborasi dan mudah untuk dikembangkan di masa depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa fil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.